Hai semua, tank merupakan kendaraan tempur militer berlapis baja yang dirancang untuk bergerak di berbagai medan. Karakteristik utamanya adalah memiliki pelindung baja yang tebal dan dipersenjatai dengan senjata api, serta dilengkapi meriam besar yang terletak di bagian kepala. Bukan hanya itu, tank memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan digunakan pada peperangan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara kerja kendaraan militer, khususnya pada salah satu kendaraan tempur terkuat Amerika yang juga digunakan pada Perang Teluk, Perang Afghanistan, Perang Irak, Revolusi Mesir, dan negara lainnya dalam membantu pertahanan. Kita akan mengupas dan melihat lebih dekat bagaimana cara kerja tank M1 Abrams. Mulai dari desain, fitur khusus, sistem persenjataan, pelindung armor, dan teknologi mesinnya. Tank M1 Abrams diperkenalkan pada tahun 1998, dinamai sesuai dengan nama Jenderal Creighton Abrams. Jenderal Abrams adalah seorang komandan militer terkenal dan mantan kepala staf Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Pada saat itu, pengembangan tank M1 Abrams memang berawal pada era Perang Dingin, ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mendorong perlombaan pengembangan teknologi militernya. Pada saat itu, tank-tank utama milik AS seperti M60 Patton dan Leopard 1 yang digunakan oleh sekutu Eropa sudah mulai dianggap usang dan tidak lagi mampu bersaing dengan tank-tank Soviet yang lebih modern seperti T-62 dan T-72. Kelahiran tank terbaru ini dirancang khusus dengan tujuan mengungguli tank terbaru dari Uni Soviet. Dari tujuan tersebut, lahirlah proyek MBT-70, sebuah kolaborasi antara Amerika Serikat dan Jerman Barat yang dimulai pada tahun 1963. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan tank tempur utama dengan teknologi canggih yang mampu menghadapi ancaman Perang Dingin. Sayangnya, proyek MBT-70 ini gagal dan terpaksa dihentikan pada tahun 1971 karena biaya yang terus membengkak dan membuatnya tidak lagi layak secara finansial. Meski demikian, kegagalan ini tidak menghentikan Amerika Serikat untuk terus mengembangkan tank baru miliknya. Namun pada tahun 1973, mereka memulai proyek baru yang bernama XM1, yang kemudian melahirkan tank tempur utama legendaris, yaitu tank M1 Abrams. Proyek ini awalnya dikelola oleh Chrysler yang sekarang dikenal sebagai General Dynamics. Menariknya, Chrysler mengambil langkah inovatif dalam pengembangan XM1 dengan merencanakan penggunaan mesin turbin gas sebagai sumber tenaga untuk tank tersebut. Namun langkah tersebut merupakan sebuah ide yang tidak lazim pada saat itu. Mesin turbin gas sebenarnya lebih sering digunakan pada helikopter karena menawarkan kecepatan dan tenaga yang luar biasa. Mesin ini mampu menghasilkan daya dorong yang sangat besar dan mencapai 1.500 shaft horsepower, sehingga memungkinkan tank ini melaju hingga kecepatan 72 km per jam dengan jangkauan operasional sejauh 426 km. Namun, meski performanya mengesankan, ide ini dianggap terlalu ambisius dan ditolak oleh pemerintah Amerika Serikat. Salah satu alasan utama penolakannya adalah konsumsi bahan bakar yang sangat boros, sehingga akan menjadi masalah besar di medan perang. Untuk mengatasi masalah tersebut, General Dynamics kemudian berkolaborasi dengan perusahaan mesin gas turbin Honeywell untuk mengembangkan mesin baru yang lebih efisien. Hasil dari kolaborasi ini adalah pengembangan mesin baru yang bernama AGT-1500. Mesin AGT-1500 telah mengalami berbagai pembaruan di beberapa aspek untuk meningkatkan performanya. Pembaruan ini mencakup peningkatan efisiensi rotor turbin bertekanan tinggi, yang dirancang agar mampu menghasilkan lebih banyak tenaga dengan penggunaan bahan bakar yang lebih rendah. Selain itu, silinder turbin bertekanan tinggi ini dilapisi dengan material khusus untuk mencegah kebocoran. Tank M1 Abrams mengalami penambahan rekuperator baru serta perubahan ukuran pada power turbin untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan semua perubahan tersebut, akhirnya konsumsi bahan bakar pada tank dengan mesin AGT 1500 berhasil dikurangi menjadi 10%. Namun, penghematan ini sudah cukup untuk memenuhi persyaratan efisiensi untuk diajukan, sehingga pemerintah Amerika Serikat menyetujui penggunaannya. Setelah disetujui, pengembangan mesin AGT-1500 juga mendapatkan peningkatan dalam efisiensi melalui fitur perbaikan berbasis komputer yang disebut Turbine Engine Diagnostic. Sistem ini memungkinkan pemantauan diagnosis mesin secara real-time, sehingga
memudahkan dalam mendeteksi masalah lebih awal sebelum menjadi lebih serius. Hal ini sejalan dengan prediksi pertahanan Amerika Serikat bahwa penggunaan teknologi komputer di masa depan akan menjadi suatu keharusan, terutama dalam bidang militer dan pertahanan. Saat uji coba, sistem TET berhasil mengesankan banyak pihak dengan kemampuannya dalam mendiagnosis masalah pada tank M1 Abrams ini hingga 4 kali lebih cepat dibandingkan tangki mekanis pada umumnya. Dengan demikian, mesin AGT-1500 berhasil menjawab semua keluhan dari pihak pertahanan Amerika Serikat. Mesin ini menawarkan kombinasi efisiensi bahan bakar yang lebih baik, tenaga yang tinggi, dan kemudahan dalam perawatan berkat sistem diagnostik yang canggih. Mesin AGT-1500 ini dapat mengeluarkan performa maksimalnya berkat penggunaan Caterpillar Track. Sistem ini terdiri dari 9 roda, yang dimana roda belakang memiliki bentuk gerigi dan merupakan satu-satunya roda yang terhubung langsung dengan mesin. Tapak tank dilengkapi dengan bantalan karet yang tidak hanya memberikan traksi lebih baik di berbagai medan, tetapi juga mengurangi getaran saat bergerak. Penggunaan roda Caterpillar Track pada tank ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi mobilitas di medan perang yang sulit dilalui, seperti tanah berlumpur atau berbatu. Dengan spek mesin dan roda ini, satu tujuan dari pengembangan Abrams sudah tercapai, yaitu menciptakan tank yang lebih gesit. Meskipun tank ini mengalami kesulitan saat beroperasi di medan bersalju, pembaruan teknologi di masa depan diharapkan mampu mengatasi kelemahan tersebut. Tantangan ini menjadi salah satu fokus pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan performa M1 Abrams. Sistem persenjataan M1 Abrams dilengkapi dengan senjata utamanya yaitu smoothbore cannon, yang memiliki daya tembak lebih tinggi untuk menghancurkan target berlapis baja. Di sampingnya, terdapat senapan koaksial yang berfungsi untuk mendukung serangan, terutama pada target yang lebih kecil. Di atas senjata utama, terdapat senapan mesin kaliber 50 yang dirancang untuk menghadapi serangan infanteri musuh, sehingga dapat memberikan perlindungan tambahan bagi tank dari ancaman jarak dekat. Bagian dalam tank ini dioperasikan oleh 3 orang kru, yaitu komandan, penembak, dan pengisi amunisi. Sedangkan pengemudi tank berada di bagian depan. Karena ruang di bagian depan lebih sempit, pengemudi harus berbaring untuk mengendalikan tank M1 Abrams. Di depan komandan regu terdapat 2 layar utama, display unit dan imaging system. Kedua layar ini dikendalikan menggunakan joystick yang memungkinkan komandan menggerakkan thermal viewer di luar turret. Dengan sistem ini, komandan dapat memantau medan secara detail dan real-time. Semua informasi penting, mulai dari kondisi medan hingga lokasi musuh, ditampilkan di 2 layar utama yang ada di depan komandan regu. Layar-layar ini menjadi pusat pengendalian dan pemantauan situasi. Pada sistem amunisi M1 Abrams, masih menggunakan sistem pengisian manual, berbeda dengan tank T-90 Rusia yang sudah dilengkapi autoloader. Meskipun sistem manual loader dianggap lebih berisiko, M1 Abrams sudah dilengkapi dengan teknologi blow-off panel. Teknologi ini dirancang agar jika terjadi ledakan amunisi, energi ledakan diarahkan ke atas, bukan ke dalam turret, sehingga dapat melindungi kru di dalamnya. Untuk sistem armor pelindung M1 Abrams, yang pertama penggunaan trophy system, sebuah sistem perlindungan aktif yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan proyektil musuh sebelum mencapai tank. Sistem ini didukung oleh 2 radar yang dipasang di turret dan dilengkapi dengan proyektil khusus untuk menghadapi ancaman dari roket atau rudal yang mendekat. Tank M1 Abrams juga dilengkapi dengan armor yang sangat kuat, yaitu armor uranium terdeplesi. Armor ini memiliki 3 lapis perlindungan yang dianggap lebih efektif dibandingkan armor yang berbahan timah sebagai peredam. Selain itu, pada lapisan berikutnya, M1 Abrams juga dilengkapi dengan AERA atau Explosive Reactive Armor di setiap sisi-sisinya. AERA ini berfungsi meminimalisir serangan yang datang dengan meledakkan isinya saat terkena amunisi dengan daya hancur yang besar. Dari semua aspek yang telah kita bahas, M1 Abrams adalah hasil dari proses pengembangan yang mendalam dan berkelanjutan oleh Amerika Serikat. Setiap fitur dan teknologi yang diterapkan pada tank ini mencerminkan kemajuan dan inovasi, salah satu kendaraan tempur terkuat di dunia. Terima kasih telah menyaksikan penjelajahan kita tentang tank M1 Abrams.
Semoga informasi tentang M1 Abrams memberi wawasan baru tentang kekuatan dan kehandalan kendaraan tempur yang legendaris ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.